Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shallallahul alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. Hadirin sekalian, para pengasuh Pondok Pesantren Al-Fathah, pembicara Bapak Kahaldin Sinop dan seluruh pengasuh campuran ala para asatidz, 10 wali murid, wali santri dan seluruh santri, tokoh masyarakat yang semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sampai tegalan petugas kan kandali bener ya. Saya sangat bergembira dengan hadir di dalam silaturahim ini karena mengingatkan saya pada tahun 1968. Jadi kira-kira sudah 50 berapa itu? 57 tahun yang lalu saya mulai jadi santri di Pondok Pesantren Persis Bangil, dan selama 4 tahun saya menamatkan sekolah di sana, dan akhirnya saya bangga menjadi alumni sebuah pondok pesantren. Apalagi di Pondok Pesantren Al-Fathah yang memiliki pendidik berkualitas, fasilitas yang memadai, tapi walaupun bagus tidak seberapa dibanding dengan sistem pendidikan dengan perhatian yang penuh dari para pengasuh dan asatidz serta isi dari ajaran agama yang insya Allah menjadi landasan kehidupan anak-anak kita, adik-adik kita di masa-masa yang akan datang. Maka ayat yang saya katakan di awal tadi mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas dari alumni Pondok Pesantren ini adalah bagaimana memajukan kehidupan masyarakat, menjadi obor yang bisa menerangi seluruh alam semesta ini dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh agama. Maka insya Allah para alumni Al-Fathah akan menjadi manusia-manusia yang punya peran besar di dalam memajukan kehidupan umat Islam dan kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan, insya Allah. Oleh karena itulah maka kita harus menjadi umat yang maju. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mendapatkan petunjuk yang sangat jelas bagaimana supaya kita bisa menjadi umat yang maju. Oleh Allah kita disebut sebagai khairul ummah. Kuntum khairul ummah. Engkau adalah sebaik-baik umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan engkau umat yang wasatan. Dicari terjemahan dalam bahasa Indonesia agak sulit, tidak ada yang pas
arti dari wasaton, karena di dalamnya ada nilai-nilai keunggulan, ada nilai-nilai keadilan, serta nilai-nilai kemajuan. Kalau kita baca tafsir At-Tabari atau tafsir-tafsir yang datang belakangan, sebagian besar memaknai umatan wasaton adalah umat yang punya peran penting di dalam kehidupan umat manusia. Umat yang terbaik, umat yang berkeadilan, yang berjuang untuk menegakkan keadilan, sebagai umat yang menjadi pencerah pemersatu dari kehidupan umat ini. Itulah makna kurang lebih dari wasaton yang disandangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tetapi hadirin sekalian, seringkali karena kita tidak memahami Islam dengan benar, maka hasilnya adalah bukan khairul ummah. Karena kita tidak memahami sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka wujudnya adalah kehidupan umat yang terbelakang, yang masih kalah di dalam soal ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka insya Allah dengan kepeloporan Bapak Kaharuddin yang melakukan inovasi itu akan menjawab tantangan bahwa umat Islam akan bisa menjadi khairul ummah, menjadi umatan wasat. Kalau kita tidak melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, hanya paham tapi tidak mengamalkan, maka hasilnya juga bukan umat yang berkemajuan. Sekali lagi insya Allah dengan prinsip pendidikan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fauzan, bahwa kita tidak cukup memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita juga harus mengamalkan apa yang diajarkan di dalam kedua kitab. Hadirin sekalian, karena itulah maka penting kita menonjolkan Islam sebagai agama yang berkemajuan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam bisa maju. Negara yang Indonesia, bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bisa menjadi bangsa dan negara yang maju. Ini harus kita tunjukkan, dan yang pertama-tama adalah ajaran Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita ajarkan kepada anak didik. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi di dalam ayat disebut khairul ummah, umat yang terbaik. Tidak harus menjadi akbaru ummah, umat yang terbesar, jumlahnya banyak. Sekalipun kita cukup gembira mendengarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam masa 30, 40, atau 50 tahun yang akan datang, maka jumlah umat Islam menjadi terbesar dibandingkan dengan agama-agama lain. Kita cukup bergembira mendengarkan itu. Tetapi kalau kita tidak tingkatkan kualitas, maka justru ini bisa menjadi masalah. Jumlahnya banyak, tapi tidak bermutu, tidak berkualitas, sering berantem, tidak maju-maju, maka justru ini akan menjadi citra buruk bagi umat Islam. Tentu pilihan kita mana yang kita pilih, jumlahnya banyak dan berkualitas, atau jumlahnya sedikit tapi berkualitas, atau jumlahnya sedikit dan tidak berkualitas juga. Jumlahnya banyak berkualitas.
Pilih mana kira-kira? Anak pilih. Ya, jumlahnya banyak dan berkualitas. Tapi kalau belum menjadi mayoritas dalam jumlah, kewajiban kita adalah meningkatkan kualitas. Bermutu, pinter, cerdas, disiplin, akhlaknya bagus, itu kualitas. Dan naudzubillah, jangan sampai jumlahnya sudah sedikit tidak berkualitas juga. Ini yang kita patut berdoa mudah-mudahan tidak terjadi kepada umat Islam khususnya di Indonesia. Hadirin sekalian, jadi Islam adalah agama kemajuan, mendorong kita untuk maju. Jangan sampai kalah dengan bangsa lain. Jangan sampai kalah dengan pemeluk agama yang lain. Umat Islam harus menjadi contoh, menjadi sinar bagi alam semesta ini. Dan karena itu Muhammadiyah telah merumuskan apa yang disebut dengan Islam berkemajuan. Isinya tentu bukan hanya khusus bagi warganya, tetapi ini adalah penting bagi seluruh umat Islam, dan dunia perlu paham bahwa Islam itu agama berkemajuan seperti apa yang dirumuskan di dalam risalah Islam berkemajuan. Yang pertama, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah al-mabni al-tauhid, berlandaskan tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi tidak cukup dengan keyakinan yang sifatnya ketuhanan. Itu sangat penting menjadi landasan. Tetapi kita juga harus wujudkan tauhid itu dalam setiap ibadah kita. Kita ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, contoh Nabi Muhammad SAW. Kita wujudkan dalam bentuk tauhid sosial, yaitu kita pandang semua manusia ini pada hakikatnya sama, seperti kata Nabi Muhammad SAW, an-nasu sawasiyah ka'asnanil mus. Manusia itu semuanya sama seperti geriginya sisir. Tapi itu sisir zaman dulu. Sisir zaman sekarang sudah berbelok-belok. Tetapi maknanya adalah semua manusia dimuliakan oleh Allah. Semua manusia adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam struktur yang terbaik. Tetapi ingat, tsumma radadnahu asfala safilin. Bisa jadi meluncur, jatuh terbawa ke bawah, menjadi makhluk yang sangat nista kalau tidak beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maka intinya adalah kita harus bertauhid dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan inilah yang akan menjadi kompas kehidupan. Kalau kita tidak kuat, kokoh di dalam bertauhid ini, maka kehidupan bisa melenceng, akan terjadi disorientasi, akan terjadi kerusakan karena tidak memiliki iman dan takwa kepada Allah dan dilaksanakan dalam bentuk amal saleh. Yang kedua, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dulu biasa orang-orang tua kita menerjemahkan ar-ruju' artinya kembali. Kalau kita sesat, kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi dalam bahasa yang lebih kontemporer,
Mungkin itu bisa diartikan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya menjadi rujukan kita, menjadi bacaan kita yang memberikan pengetahuan, memberikan inspirasi, memberikan pedoman hidup bagi kita semua. Itu arti ar-ruju ila Quran was Sunnah. Dalam bahasa Arab, ya ini ada ustaz-ustaz alumni Timur Tengah, ya tentu kita kenal dalam tulisan karya ilmiah dengan istilah maroji, reference, rujukan. Itulah makna ar-ruju ila Quran was Sunnah. Yang ketiga adalah ihya'ul ijtihad wa tajdid, menghidupkan, menggelorakan ijtihad, berpikir sungguh-sungguh, wa tajdid, dan melakukan pembaharuan, inovasi di dalam dunia teknologi, di dalam pengembangan, penemuan di dalam ilmu pengetahuan. Tidak ada istilah kita mandek. Tidak boleh kita merasa bahwa kita ini sudah memahami Islam dengan benar. Lebih baik kita merasa kurang, dan karena itu terus belajar, terus beristihad tiada henti. Muhammadiyah telah memberikan contoh bagaimana istihad dilakukan. Kalender Hijriah global terpadu merupakan ijtihad mutaakhir di dalam penentuan kalender Hijriah. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan ijtihad yang terus-menerus, dan saya yakin semangat dari Pondok Pesantren Al-Fatah ialah mencerdaskan santri-santri kita sehingga mampu berijtihad, mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga bisa memahami ajaran Islam sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghidupkan tajdid, pembaharuan. Kita tidak merasa cukup dengan apa yang ada, kita bersyukur dengan apa yang ada. Tapi sebagai tanda bersyukur itu adalah mengembangkan apa yang sudah kita miliki. Kalau kita sekarang punya teknologi saat ini, maka 5 tahun yang akan datang harus ada penemuan-penemuan baru, pembaharuan di dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pembaharuan di dalam kehidupan beragama yang diartikan sebagai dinamisasi dalam urusan duniawiyah, terus dinamis, terus berkembang, tetapi purifikasi, pemurnian di dalam hal akidah dan ibadah. Ini makna tajdid di dalam konsep Islam berkemajuan. Yang keempat adalah tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan wasatiyah. Kita tidak boleh menjadi ekstremis di dalam beragama. Iyyakum wal ghulu, hendaklah engkau menghindari ekstremisme di dalam beragama. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, kata Allah, janganlah engkau bersikap berlebih-lebihan ekstrim di dalam kehidupan beragama ini. Tetapi jangan sampai salah di dalam mengartikan ekstremisme ini. Ekstremisme yang negatif itu tidak sama dengan taat kepada agama. Ekstremisme itu tidak sama dengan memiliki ideologi atau keyakinan yang kokoh. Tetapi ekstremisme itu adalah berlebih-lebihan yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita semua.
Nabi memberikan contoh, kata Nabi ketika mendengar sahabat akan puasa terus tanpa jeda, maka Nabi mengatakan, janganlah engkau lakukan itu li'anna li badnika 'alaika haqqan, karena perutmu itu punya hak yang harus engkau penuhi. Ketika mendengar ada sahabat melihat sholat itu begitu utamanya, maka sahabat mengatakan, saya akan terus sholat tiap malam dari habis isya sampai subuh. Setiap malam akan sholat terus, pagi siang akan sholat. Maka Nabi mengatakan, janganlah engkau lakukan itu li'anna li'ainika 'alaika haqqan, karena ainika itu apa bahasa Indonesia? Kalau diartikan matamu, kok rasanya kurang enak. Matamu. Ya, padahal artinya itu betul. Ainika itu artinya Matamu. Nah, tapi mungkin mata Anda. Nah, kalau mata Anda masih agak halus. Li'anna li'ainika 'alaika haqqan, karena mata Anda itu punya hak, harus istirahat. Itulah contoh dari ekstremisme di dalam kehidupan beragama. Kalau ada perbuatan, amalan, tontonan yang ya sebenarnya masih dalam kategori mubah, tetapi karena ekstremisme maka mengatakan ini haram, ini adalah mungkar, dan ini adalah bid'ah, dan barang siapa yang mengamalkan bid'ah akan masuk neraka, maka semua orang ini akan masuk neraka. Nah, itu saya kira adalah sikap ekstremisme. Padahal harus ada hikmah, kebijaksanaan, harus ada pemahaman, harus ada proses untuk memahami dan melakukan itu. Dan karena itulah maka Islam berkemajuan memiliki ciri yang keempat, yaitu tanmiyatul wasatiyah. Yang kelima adalah tahqiqur rahmat lil alamin. Nah, ini sesuai dengan tema rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian, ini harus menjadi kesadaran kita bahwa apakah kita beragama dengan baik atau tidak, itu juga dilihat dari apakah kita menjadi orang yang membawa rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya rahmat bagi sesama muslim, tidak hanya rahmat dengan sesama manusia, tetapi juga rahmat bagi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Seringkali saya ceritakan dulu ketika saya mondok di pesantren belajar bahasa Arab dengan kitab Al-Qira'atul Rasyidah. Saya kira itu penulisnya adalah sastrawan Mesir. Saya lupa namanya. Tapi ini buku bahasa Arab yang sangat terkenal untuk belajar, judulnya adalah Al-Qira'atul Rasyidah. Di dalamnya banyak kisah-kisah yang mengandung hikmah. Salah satu di antaranya yang terkenang sampai sekarang ada cerita tentang seekor burung di dalam sangkar. Ini seperti nyanyiannya Charles Sundagalu, bagaikan burung dalam sangkar. Atau lagunya siapa itu, Christine Panjaitan, ya, bahwa tawa dan tangis sama merdunya. Ini adalah kritik bagi kita yang sering kali menyiksa binatang, menyiksa burung yang terpaksa harus hidup sendirian, tidak punya kawan, tidak bisa terbang ke sana kemari, menikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena seorang yang salah di dalam mencintai seekor burung.
seolah-olah burung-burung itu sedang bergembira, suaranya merdu, maka yang punya bahagia ini adalah tanda kebahagiaan. Padahal burung itu sedang menderita. Mengapa aku di penjara seperti ini? Aku tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza dabahtum fa ahsinul dzibhah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila engkau membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang terbaik, jangan dengan menyiksa. Apabila engkau menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang terbaik, pertajamkan pisau. Dan ini mengandung makna yang luas bahwa kita harus menunjukkan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin melalui pola hidup kita, melalui perilaku hidup kita sehari-hari. Orang akan melihat Islam sebagian besar bukan dari ajaran Islam, tetapi melihat Islam itu dari tingkah laku kita. Apakah menunjukkan keunggulan, menunjukkan keagungan Islam, ataukah sebaliknya kita menjadi contoh yang membuat Islam itu menjadi agama yang tertuduh, menjadi agama yang membawa stigma, membawa citra Islam yang kolot, yang terbelakang. Maka tugas kita adalah menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.